Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Bayu Lubis, channel Nihalak Mandailing. Bagaimana kabar-kabar kaum sesudina? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandailing Natal adalah kabupaten yang memiliki sejuta sejarah dan juga cerita. Maka tidak ada habisnya kita untuk terus membahas mengenai seluruh aspek yang ada di Mandailing Natal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat tentang Marga Nasution. Namun sebelum kita melanjutkan membahas mengenai sejarah Marga Nasution, untuk kaum nami sesudina, ulang lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video terbaru dan juga informasi seputar Mandailing Natal. Terima kasih kaum nami. Membahas mengenai Marga Nasution tidak terlepas dari Si Barwar. Si Barwar adalah sebuah legenda yang mengisahkan tentang asal-usul orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution di daerah Sumatera Utara, Indonesia. Menurut cerita, Si Barwar adalah anak yatim piatu yang berwajah tampan. Ia memiliki wajah yang sangat mirip dengan wajah putra Sultan Pulungan, raja dari kerajaan Huta Bargot. Kemiripan wajah kedua anak tersebut membuat Sultan Pulungan dan permaisurinya merasa sangat terhina, karena rakyatnya seringkali keliru menyapa kedua anak itu. Akhirnya, Sultan Pulungan memutuskan untuk membunuh Si Barwar. Dahulu kala di Mandailing, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil yang bernama Huta Bargot. Kerajaan tersebut terletak di seberang sungai Batang Gadis. Rajanya yang bergelar Sultan Pulungan, ia mempunyai seorang permaisuri dan putra yang masih bayi. Di sela-sela kesibukannya mengurus kerajaan, Sultan Pulungan sering meluangkan waktu pergi ke tengah hutan untuk berburu rusa. Pada suatu hari, Sultan Pulungan bersama beberapa orang hulu balang dan prajuritnya berburu rusa di sebuah hutan lebat. Sultan Pulungan membawa anjing pemburu kesayangannya yang sangat pintar dan tangkas bernama Si Pamutung. Ketika mereka sampai di tengah hutan, Si Pamutung tiba-tiba berlari kencang menuju ke suatu tempat. Tak berapa lama kemudian, ia pun terdengar menyala dengan serunya. Mendengar selakan anjing kesayangannya tersebut, Sultan Pulungan segera memerintahkan prajuritnya pergi ke tempat itu. "Prajurit, cepatlah kalian susul Si Pamutung. Aku yakin dia pasti menemukan rusa," seru Sultan Pulungan kepada prajuritnya. Mendengar perintah, beberapa orang prajurit segera lari ke tempat Si Pamutung menyala. Setibanya di tempat, mereka melihat sebuah bayangan perempuan berkelabat lari dari bawah sebatang pohon beringin besar. Sementara Si Pamutung masih terus menyala. Ketika para prajurit tersebut mendekat dan memeriksa ke bawah pohon itu, tampaklah seorang bayi laki-laki tampan terbaring di atas sebuah batu besar. Tapi tak berapa lama kemudian Sultan Pulungan pun tiba. "Hai prajurit, mana rusa itu?" tanya Sultan Pulungan. "Ampun Baginda, ternyata Si Pamutung menyala bukan karena menemukan rusa, tapi seorang bayi," jawab seorang prajurit. "Apa katamu, seorang bayi?" tanya Sultan Pulungan terkejut seraya mendekati bayi tersebut. "Siapa yang meletakkan bayi di atas batu ini?" Sultan Pulungan kembali bertanya. "Ampun Baginda, hamba juga tidak tahu." Tapi saat baru tiba, hamba dan prajurit lainnya melihat seorang perempuan berkelabat dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini, jawab seorang prajurit lainnya. Mendengar penjelasan prajurit tersebut, Sultan Pulungan pun yakin bahwa bayi itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya, ia bersama rombongannya memutuskan untuk berhenti berburu dan segera membawa pulang bayi malang itu. Setibanya di negeri Huta Bargot, Sultan Pulungan menyerahkan bayi itu kepada seorang janda tua bernama Si Sawa yang sejak lama mendambakan seorang anak. "Terima kasih Baginda, hamba akan merawat bayi ini seperti anak kandung hamba sendiri," ucap janda itu dengan senang hati. Setiap kali pergi bekerja ke sawah, perempuan tua itu meletakkan bayi tersebut di dalam barwar, yakni kandang anjing. Oleh karena itu, orang-orang pun menamakan anak itu Si Barwar. Waktu terus berjalan, Si Barwar telah berusia 5 tahun dengan wajah yang sangat tampan. Namun anehnya, wajah dan perawakan Si Barwar sangat mirip dengan putra Sultan Pulungan, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat lagi membedakan keduanya. Orang-orang sering keliru menyapa ketika bertemu dengan salah seorang dari kedua anak tersebut. Jika Si Barwar berjalan-jalan sendirian, orang-orang yang bertemu dengannya selalu memberi hormat kepadanya dan menyapanya seperti menyapa putra Sultan Pulungan.
Tetapi sebaliknya, jika bertemu dengan putra Sultan Pulungan, mereka memperlakukannya seperti anak orang kebanyakan. Saat mengetahui putranya sering mendapat perlakuan demikian dari orang-orang di sekitarnya, Sultan Pulungan dan permaisurinya merasa sangat terhina. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh si Barwar secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang banyak. Sultan Pulungan mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia tersebut. Dalam sidang tersebut, ia memerintahkan kepada pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopo Godang, yakni upacara penggantian tiang besar balai sidang yang sudah lapuk. Sultan Pulungan akan menyelenggarakan upacara adat tersebut secara besar-besaran di istana kerajaan Huta Bargot, karena ia ingin memanfaatkan keramaian itu untuk menutupi perbuatannya membunuh si Barwar. "Ampun Baginda, kenapa si Barwar harus diberi tanda silang?" tanya Hulu Balang lainnya ingin tahu. "Maksudnya adalah agar kalian bisa membedakan secara pasti yang mana si Barwar dan yang mana pula putraku, sehingga kalian tidak keliru membunuh si Barwar," jelas Sultan Pulungan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para pembesar kerajaan segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara Sopo Godang tersebut. Begitu pula Hulu Balang yang telah ditunjuk oleh sang raja segera mencari si Barwar untuk memberi tanda silang pada kening. Pada hari yang telah ditentukan, upacara adat itu segera akan dilaksanakan. Seluruh rakyat negeri yang akan mengikuti upacara adat tersebut telah berkumpul di halaman istana. Dalam upacara tersebut, Sultan Pulungan juga menyelenggarakan berbagai atraksi dan pertunjukan seni. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian para warga yang hadir agar para Hulu Balang dapat melaksanakan tugas untuk membunuh si Barwar tanpa sepengetahuan mereka. Ketika para warga sedang asyik bersukaria, para Hulu Balang pun menyiapkan tiang untuk dimasukkan ke dalam lubang. Kebetulan saat itu, mereka melihat si Barwar yang sudah diberi tanda di keningnya sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Secara sembunyi-sembunyi, mereka segera menangkap dan menjatuhkan si Barwar ke dalam lubang, kemudian menimpanya dengan tiang besar. Tak seorang pun yang mengetahui perbuatan mereka, karena para warga sedang asyik bersukaria. Para Hulu Balang pun merasa lega dan gembira karena berhasil menjalankan tugas dengan lancar. Demikian pula dirasakan oleh Sultan Pulungan, karena si Barwar yang selalu membuatnya terhina telah mati. Namun, sejak acara tersebut dilaksanakan, putra Sultan Pulungan tidak pernah lagi terlihat di istana. Seluruh keluarga istana menjadi panik dan segera mencari putra Sultan Pulungan. Mereka telah mencarinya di sekitar istana, namun mereka tetap tidak menemukannya. Sultan Pulungan pun mulai cemas. Jangan-jangan para Hulu Balangnya keliru dengan menjalankan tugas. Untuk itu, ia pun segera mengutus seorang Hulu Balang pergi ke rumah si Sauwa untuk melihat apakah si Barwar masih bersamanya. Ternyata benar, sesampainya di sana, utusan melihat si Barwar sedang membelah kayu bakar bersama si Sauwa. Ia pun segera kembali ke istana untuk melaporkan hal itu kepada sang raja. "Ampun Baginda, ternyata si Barwar masih hidup. Ia masih bersama janda tua itu," lapor utusan itu. Mendengar laporan itu, Sultan Pulungan langsung naik pitam. Ia sangat marah kepada para Hulu Balangnya yang telah keliru menjalankan tugasnya. "Hai para Hulu Balang, kalian telah salah membunuh. Anak yang kalian masukkan ke dalam Hulu Balang itu adalah putraku, bukan si Barwar," seru Sultan Pulungan dengan wajah memerah. Rupanya, kekeliruan itu bermula beberapa saat sebelum upacara adat tersebut dilaksanakan. Putra Sultan Pulungan melihat tanda silang pada kening si Barwar. Karena ingin seperti si Barwar, ia pun menyuruh seseorang untuk membuat tanda yang serupa di keningnya. Kemudian, ia pergi ke tengah keramaian upacara, dan pada saat itulah para Hulu Balang menangkapnya secara sembunyi-sembunyi, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Sultan Pulungan yang telah kehilangan putranya segera memerintahkan 3 orang Hulu Balangnya untuk membunuh si Barwar. Ketiga Hulu Balang itu pun segera menuju ke rumah si Barwar dengan pedang terhunus. Saat tiba di sana, mereka tidak menemukan si Barwar dan si Sauwa. Rupanya, ada orang yang mengetahui rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh para Hulu Balang tersebut terhadap si Barwar. Orang itu pun memberitahu si Sauwa agar segera menyelamatkan si Barwar.
Jadi, sebelum para hulu balang tersebut tiba di rumahnya, si Sauwa telah membawa lari si Barwar ke daerah persawahan yang sedang menguning padinya tak jauh dari tepi sungai Batanggadis. Ketika sampai di daerah persawahan, si Sauwa mengajak si Barwar untuk bersembunyi di sebuah gubuk yang atapnya hanya tinggal rangkanya yang berdiri di tengah sawah, sebab ia yakin bahwa para hulu balang tersebut pasti akan mengejar dan mendapati mereka sebelum tiba di tepi sungai. "Anakku, kita bersembunyi di sini saja. Kalau kita terus berlari, mereka pasti akan menangkap kita karena mereka bisa berlari dengan cepat," ujar si Sauwa seraya merangkul tubuh si Barwar. Para hulu balang tersebut tiba-tiba kehilangan jejak saat melihat sebuah gubuk di tengah sawah. Mereka pun mendekatinya. Ketika sampai di dekat gubuk itu, alangkah mereka tiba-tiba terhenti. Si Sauwa dan si Barwar pun semakin ketakutan karena mengira para hulu balang tersebut mengetahui keberadaan mereka. Namun ternyata para hulu balang tersebut berhenti melangkah karena melihat ada seekor burung balam sedang bertengger di puncak kerangka atap gubuk itu sambil terus berkicau. "Ayo kawan-kawan, kita cari mereka di tempat lain. Untuk apa kita cari si janda tua dan si Barwar di gubuk itu? Kalau mereka bersembunyi di situ, tidak mungkin burung balam itu bertengger di atas sana," seru hulu balang yang memimpin pengejaran itu. Setelah para hulu balang tersebut cukup jauh dari gubuk itu, si Sauwa dan si Barwar keluar dari gubuk itu dan berlari menuju ke arah sungai Batanggadis. Namun sialnya, para hulu balang melihat mereka lagi. "Hai, itu mereka, ayo kita kejar," seru pemimpin hulu balang. Si Sauwa dan si Barwar pun berlari semakin cepat. Ketika mereka tiba di tepi sungai, ternyata sungai Batanggadis sedang banjir besar sehingga mereka tidak dapat menyeberang. Sementara para hulu balang yang mengejarnya semakin dekat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam keadaan nyawa terancam, si Sauwa segera bersujud ke tanah memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, selamatkanlah nyawa kami," ucap si Sauwa. Ketika mengangkat kepalanya kembali, si Sauwa melihat sebatang kayu besar yang amat panjang hanyut melintang di tengah sungai. Anehnya, kayu besar itu berhenti tepat di hadapan mereka dalam keadaan melintang sampai ke seberang. Tanpa berpikir panjang dan merasa takut sedikit pun, janda tua itu dan si Barwar segera meniti kayu besar itu. Begitu tiba di seberang sungai, kayu besar itu kembali hanyut terbawa arus banjir. Para hulu balang yang baru tiba di tepi sungai tak dapat lagi mengajar mereka. Akhirnya, si Sauwa dan si Barwar selamat dari kematian. Konon, beberapa tahun kemudian, di seberang sungai Batanggadis tersebut, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Panyabungan Tonga-Tonga yang dipimpin oleh si Barwar bersama permaisurinya. Keturunannya kemudian dikenal sebagai orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution. Demikianlah cerita si Barwar dari daerah Sumatera Utara, Indonesia. Menurut masyarakat penutur cerita ini, cerita si Barwar termasuk kategori legenda mengenai asal-usul orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution. Hingga saat ini, tempat yang bernama Huta Bargot dan Penyabungan Tonga-Tonga tersebut menjadi nama dua desa di Mandailing. Di desa Penyabungan Tonga-Tonga, terdapat sebuah makam tua yang dipercaya sebagai makam si Barwar. Demikianlah kisah si Barwar nenek moyang marga Nasution. Jika kaum Nami memiliki sejarah atau cerita tentang si Barwar yang lain, silahkan komentar di kolom komentar kita di bawah ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Mandailing Natal. Horas Tondi Madingin, Pirton di Matogu, Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.